Konsep evaluasi hasil belajar. Menurut Davis, evaluasi merupakan proses sederhana memberikan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan untuk kerja, proses, orang, objek, dan sebagainya. Menurut Wan dan Brown, evaluasi merupakan proses untuk menentukan suatu nilai. Menurut Nana Sujana, proses memberikan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria. Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Syarat umum keahlian, ketepatan evaluasi mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Faktor yang mempengaruhi keahlian evaluasi adalah instrumen administrasi evaluasi dan penskoran. Respon siswa. Keberandalan atau tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi harus memberikan hasil yang tepat. Faktor yang mempengaruhi keterandalan yaitu panjang tes, sebaran skor, tingkat kesulitan tes, dan objektivitas. Kepraktisan, kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi maupun dalam menyimpannya. Faktor yang mempengaruhi kepraktisan yaitu kejelasan petunjuk, bentuk tes yang digunakan, cara penskoran, cara pelaksanaan tes yang ditempuh, fungsi dan tujuan untuk diagnostik dan pengembangan, untuk seleksi, untuk kenaikan kelas, dan untuk penempatan. Sasaran evaluasi hasil belajar, ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. 6 tingkat ranah kognitif. 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Penggunaan atau penerapan, 4. Analisis, 5. Sintesis, 6. Evaluasi. Ranah efektif, menerima, merespon, menilai, mengorganisasi, karakterisasi. Ranah psikomotorik, yaitu gerakan tubuh yang mencolok, ketepatan gerakan yang dikoordinasikan, perangkat komunikasi nonverbal, kemampuan berbicara. Prosedur evaluasi hasil belajar. Yang pertama, persiapan. Kedua, penyusunan instrumen evaluasi. 3. Pelaksanaan pengukuran. 4. Pengolahan hasil penilaian. 5. Penafsiran hasil penilaian. 6. Pelaporan dan penggunaan hasil evaluasi. Berikut ini adalah kedudukan evaluasi dalam proses pendidikan. Fungsi evaluasi. Sebuah kegiatan evaluasi memberikan manfaat baik bagi pihak yang mengevaluasi maupun yang dievaluasi karena proses ini memiliki banyak fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi pengukuran keberhasilan. Mengukur keberhasilan sebuah kegiatan atau program merupakan fungsi evaluasi yang paling utama. Pengukuran tingkat keberhasilan dilakukan pada berbagai komponen, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. 2. Fungsi seleksi. Melalui fungsi seleksi, kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi seseorang, metode atau alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya adalah dalam memutuskan apakah seseorang layak atau tidak untuk diterima bekerja, naik jabatan, dan sebagainya. 3. Evaluasi diagnosis. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau sebuah alat dalam bidang kompetensi tertentu. Contoh fungsi diagnosis dari kegiatan evaluasi adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang siswa dalam mata pelajaran yang dipelajari. 4. Fungsi penempatan. Proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. Dengan melakukan evaluasi, manajemen perusahaan dapat menempatkan setiap karyawan di posisi yang paling tepat sehingga menghasilkan kinerja yang optimal.
Sifat evaluasi. Sifat evaluasi antara lain sebagai berikut. 1. Kuantitatif. Banyak gejala-gejala dalam pendidikan yang bersifat abstrak dan kualitatif, tetapi dalam evaluasi selalu diangkakan. 2. Tidak langsung. Dalam mengevaluasi kan harus menggunakan alat dan melakukan prosedur yang sistematis, tidak secara langsung dan melihat gejala atau ciri-ciri yang nampak. 3. Relatif atau tidak mutlak. Hasil penilaian setiap individu akan selalu berubah sesuai dengan dinamikanya. 4. Setiap penilaian pasti terjadi kesalahan.